Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan saya masih berbincang bersama Prof. Dwi Andreas, pengamat pertanian IPB, kemudian juga Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum DPP Perpadi. Saya ke Prof. Dwi. Prof, terkait dengan keputusan yang memang sudah diambil sebelum Bapak M. Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Apakah ini betul-betul tidak bisa dibatalkan? Tapi kemudian kalau kita lihat dari dampak-dampak yang ditimbulkan, jika importasi tetap dilakukan demi kemaslahatan banyak pihak lah, apakah sebaiknya ini dibatalkan? Iya, ini tuntutan kami ya Mas ya, mewakili sedulur-sedulur tani kami. Yang pertama memang sebaiknya batalkan dulu keputusan impor ini, sehingga harga di tingkat usaha tani nanti perlahan-lahan bisa membaik. Dan silahkan saja kalau memang akan melakukan rakortas lagi terkait dengan impor beras, lakukan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Tarto dan saya di depan, sekitar bulan Juli lah atau selambat-lambatnya Agustus. Karena di bulan-bulan itu estimasi produksi tahun 2021 itu sudah hampir sempurna lah estimasi produksinya. Kalau pada saat itu ternyata produksi kita lebih rendah, turun dibanding konsumsi kita, atau ada hal lain terkait dengan stok beras nasional yang barangkali tidak cukup, silahkan saja melakukan itu. Kami dari petani juga bisa mengerti dan tidak keberatan dilakukan itu, karena kan nggak mungkin kan beras datang dari jatuh dari langit itu kan ya. Lalu yang kedua, ini juga sangat penting saya kira, serapan bulog tolong dinaikkan dari sekarang ini rencana semula di 1,4 juta ton, saya kira bisa sampai 2,5 juta ton. Kalau bulog ini serapannya ini dinaikkan, sudah barang tentu akan membantu meningkatkan harga yang sekarang ini jatuh di banyak sentra-sentra produksi padi. Karena laporan terakhir ini harga sudah mendekati antara 3.400 3.500 untuk gabah kering panen. Mas, ini amat sangat rendah. Karena biaya produksi pernah kami hitung tahun 2019 itu 4.523. Sedangkan harga gabah sekarang 3.400 sampai 3.500. Rata-rata dari hasil survei kami di bulan Maret ini mungkin pada angka 3.600. Jadi itu. Sehingga kalau Bulog bisa menyerap ini semua, maka saya kira sudah akan luar biasa ini bantuannya untuk petani. Lalu yang ketiga, Mas, HPP kita ini terlalu rendah. HPP 4.200 itu terlalu rendah. Tadi sudah saya sampaikan biaya produksi per kilogram gabah sudah 4.523. Sehingga harapan kami juga pemerintah bisa segera menaikkan HPP dari 4.200 ke 4.500. Ini, Mas, yang bisa kami sampaikan, dan dengan cara ini saya kira pemerintah tidak buruk di mata petani, karena ini memang luar biasa ini impor beras di masa saat ini. Keputusan impornya sih belum masuk. Keputusan impor di saat ini benar-benar mendownkan sedulur-sedulur tani kita. Untuk itu di sedulur-sedulur tani kami anggap bahwa keputusan ini menyakitkan bagi sedulur-sedulur tani kami. Baik, bicara mengenai Bulog, Pak Sutarto juga adalah Direktur Utama Bulog pada periode 2009 hingga 2014. Dan Bulog juga menjadi salah satu pihak yang menunjukkan penolakan lah terkait dengan rencana importasi beras 1 juta ton. Pak Sutarto, kalau kita kemudian coba selami dari point of view Bulog saat ini, apakah penolakan yang kemarin sempat disuarakan menjadi satu hal yang cukup reasonable? Iya, jadi begini, Bulog ini kan makin lama, yang kalau saya perhatikan, nampaknya perhatian pemerintah atau penugasan pemerintah kepada Bulog ini nampaknya tidak dengan konsekuensi apa yang harus dilakukan. Jadi begini, Bulog supaya membeli sebanyak-banyaknya dengan kualitas apa yang dihasilkan oleh petani maupun penggilingan padi yang ada di lapangan. Tapi di lain pihak, ada outlet yang mestinya bisa ditugaskan kepada Bulog, justru tidak ditugaskan kepada Bulog. Ini juga yang menyebabkan persoalan mendasar bagi Bulog sendiri. Nah, kemudian tentunya pertimbangan-pertimbangan itu akan menjadi pertimbangannya Bulog. Saya harus menyediakan stok berapa, kemampuan untuk nanti menyalurkan berapa, itu pasti hitungannya menjadi begitu. Tapi kalau pemerintah mengambil sikap bahwa karena ini adalah penugasan dalam rangka stabilisasi, berapapun
pemerintah akan mengambil risikonya. Nah, di situ yang tentunya itu akan menjadi tenang bagi Bulog untuk melakukan intensif pembelian secara baik. Nah, kemudian akhirnya pasti berdampak kepada impor. Sekalipun menurut pengalaman memang yang lalu-lalu juga pernah waktu saya di Bulog, saya ditugasi untuk impor waktu itu keputusannya 1 juta ton. Tetapi saya selalu berhitung dengan situasi pengadaan dalam negeri dan situasi produksi dalam negeri. Waktu itu kami lakukan hanya sekitar 400-500 ribu ton. Artinya apa? Kita bisa melakukan seperti itu. Dan bahkan tahun ini pun seandainya nanti Bulog bisa menyerap dan pemerintah memberikan perhatian khusus. Karena selama ini supaya diketahui yang diserap Bulog itu dengan menggunakan dana komersil bank. Baik. Artinya kita hutang bank. Nah, disitulah sesuatu yang harus diselesaikan dengan baik. Di samping juga ini suara dari teman-teman di lapangan. Ini kan kita ini Bulog kan juga enggan untuk membeli karena kualitas yang dihasilkan oleh penggilingan padi. Nah, penggilingan padi kita itu 94%-nya atau sekitar 172 ribu dari 182 ribu penggilingan di Indonesia, 172 ribunya itu adalah penggilingan kecil yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, tidak memiliki pengering mesin, mesinnya sudah tertinggal, itulah perlu revitalisasi. Nah, pemerintah selama ini belum memberikan perhatian ke sana. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan yang mendasar mengenai perberasan, salah satunya juga harus menyelesaikan merevitalisasi penggilingan padi dan juga berkaitan tadi kalau HPP tentunya tadi Pak Andreas sudah menyampaikan, ini juga kita sekaligus juga perlu melakukan evaluasi kembali mengenai HET. HET ini juga cenderung tidak tepat gitu ya, terutama yang untuk medium. Baik. Kenapa? Karena medium ini dengan harga gabah katakanlah kalau harga gabah sekarang medium bisa dicapai. Tapi pada saat harga gabah sekitar 5.000 itu tidak akan pernah tercapai. Baik. Saya kira itu yang terjadi. Ada sebetulnya solusi komprehensif yang bisa diterapkan agar kemudian polemik importasi ini tidak terjadi di kemudian hari begitu ya. Ada yang perlu direvitalisasi, ada yang perlu diperbaiki agar secara produktivitas dan juga kualitas akan membaik. Saya kemudian masih ingin lebih menggali mengenai urgensi mengapa Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan importasi beras 1 juta ton. Salah satu alasannya adalah mengenai kadar air gabah produksi dalam negeri yang kemudian tinggi dan kita memiliki keterbatasan alat pengering. Kalau di lapangan seperti apa Pak Sutarto, apakah itu kemudian terjadi? Ya, justru itu yang sekarang ini terjadi. Karena Bulog tadi itu selalu dituntut, kenapa Bulog berasnya jelek dan sebagainya. Kan pasti ada hubungannya dengan yang dihasilkan oleh penggilingan padi kan. Nah, penggilingan padi kita tadi itu 94% itu pengusaha-pengusaha kecil. Baik. Saya sudah berjuang selama saya jadi ketua Perpadi selama lebih dari 6 tahun ini untuk memperoleh kredit murah dan mudah kepada penggilingan padi ini kok sulitnya luar biasa sampai hari ini. Nah, kalau mereka dibebani dengan bunga bank yang komersial itu memang sangat berat. Baik. Karena mereka kecil kok, pengusaha kecil meskipun kecilnya penggilingan padi barangkali tidak sekecil pengusaha-pengusaha yang dorongan itu ya, gerobak itu gitu. Tapi ini salah satu kata kunci yang harusnya menjadi perhatian. Dan saya menyambut baik sebenarnya Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian sudah memperjuangkan juga hal ini, tapi nampaknya belum memberikan hasil yang baik, termasuk Kementerian Perekonomian. Masih banyak yang ingin saya bahas, namun kemudian waktunya sangat terbatas, tapi saya mau ke Prof. Dwi terlebih dahulu. Sangat singkat, Prof. Dwi, apa yang perlu diperbaiki lah dari stakeholders perberasan di Indonesia agar hal serupa tidak terjadi lagi?
Ya, sudah barang itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Tarto, kita juga perlu membantu penggilingan-penggilingan padi kecil supaya mutu beras yang dihasilkan sesuai dengan yang standar yang diinginkan, juga sekaligus juga membantu petani-petani kecil dalam situasi-situasi yang sekarang ini ada, dan yang kami mohon sebenarnya untuk mendatang ya sudah barang tentu, jangan mengeluarkan keputusan tertentu yang dampaknya itu tidak diperhitungkan dengan cermat. Dan kita tahu persis kan, impor beras ini kan guliran dampak politiknya kan luar biasa besar, dan jadi itu masalah impor beras ini saya kira itu saja. Dan kalaupun nanti diputuskan keputusan impor beras harusnya sekitar bulan Juli Agustus, bukan saat ini ketika. Baik, seperti yang juga direkomendasikan oleh Ombudsman RI begitu ya, sebaiknya tidak kemudian dilakukan sekarang-sekarang ini. Baik, Prof. Terima kasih atas waktu dan juga informasi yang Anda sudah sampaikan. Pak Sutarto juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Mas. Baik. Terima kasih. Dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan hadir dengan perbincangan yang tidak kalah menarik lainnya. Usai jeda berikut ini.